Jadi kualitas itu memang luas banget. Kita belajar dari Pak Alex hari ini bahwa produk, proses itu harus terus dikembangkan. Tapi more than that, beliau memilih people kan. People ini mesti diopeni, ya. Sehingga beliau memikirkan bahwa profit is not everything. Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dengan Pelita Hati bersama Lensa Hidup. Ya, kita lanjutkan dari kemarin bahwa bagaimana Tuhan ya yang bekerja, yang memberkati, dan anak Tuhan yang cinta Tuhan mampu mengembangkan dirinya. Ya, tidak berhenti di situ tapi terus bertanya dengan berkat Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk meningkatkan kualitas diri yang luar biasa yang sampai ya Tuhan kehendaki. Itulah yang konsep iman Kristen yang terus dibawa bersama Pak Ricky Wang ya. Dan kali ini kita akan bicara peningkatan mutu produknya, mutunya, tapi juga bukan hasil karya yang dilakukan, tapi secara utuh ya, holistik ya, bagaimana kepemimpinannya, relasi pemimpin dengan semua orang yang terlibat, apakah itu betul-betul meningkat, itu bagian mutu ya, mutu yang bukan sekualitas produk gitu ya, prosesnya juga, malah itu mutu yang bagus ya, yang seharusnya diutamakan gitu ya. Nah, saudara, kita bersama dengan Pak Alex Yu ya, yang lebih senior dan punya pengalaman ya, beberapa masa pengalaman perang ini, macam-macam perusahaan jatuh bangun ya. Mungkin kenalan dulu Pak Alex untuk kita. Nama saya Alex Yu, saya lahir di Surabaya 71 tahun yang lalu. Wah, saya lulusan SMA. Ya. Lah, saya mau itu habis merit, saya mau ada usaha sendiri. Lah, sambil saya nggak tinggalkan orang tua saya tetap pagi hari bantu orang tua saya, siang hari saya dirikan, saya punya kerjaan sendiri di bidang plastik ya. Oke. Sebab papa saya dulu di bidang plastik adanya kerusuhan 67 itu. Dulu KKO, sekarang namanya Marinil itu digantung mati di Singapura. Sehingga tahun 67 itu perusahaan papa saya itu dirusak semua. Sehingga betul-betul habis ya. Kita tinggal baju di badan, semua nggak ada. Piring, semua makanan nggak ada semua. Kembali pincuan ya. Pakai daun kita cuma dengan belas kasihan dari family kita kasih. Ya. Nah waktu itu orang tua nggak ada, tahun 60-an nggak ada deposito ya, terpaksa jual, ada mesin yang ditaruh di Solo untuk dijual, diuangkan sehingga kita bisa mulai berhidup, mulai beli parabot, mulai sesuatu. Nah, dengan adanya itu bapak saya agak stres ya. Kerja cukup lama kok habis dalam sekejap itu ya. Nah, kita sebagai anak-anak ya gimana ya membantu. Uang pas-pasan. Saya cuma waktu itu SMA saya berhenti ya bekerja, berhenti sekolah. Saya mau membantu bapak saya ya. Tapi setelah saya merit saya nggak bisa terus gini. Saya mesti ada usaha sendiri. Tapi saya nggak bisa meninggalkan orang tua saya. Saya juga sambil setengah hari untuk orang tua saya, setengah hari untuk bekerja saya. Mulai mengembangkan. Nah, terus kembang terus. Saya merasa saya nggak bisa waktu lagi untuk bantu orang tua saya. Saya kirim orang kepercayaan saya untuk bantu bapak saya. Sehingga tetap jalan. Walaupun itu home industry. Saya juga home industry ya. Nah, dengan berjalan sendiri, saya bukan tidak percaya Tuhan. Saya mau dengan kerja keras, kerja semangat,
saya tidak bikin sesuatu hal yang Ya. macam-macam ya, berjudi lah, minum-minum lah, foya-foya, enggak. Saya bisa maju. Tapi pada suatu ketika waktu tahun 90 adanya krisis, itu betul-betul saya terpukul ya. Itu apa sing saya idam-idamkan, pikirkan, datangkan mesin yang cukup besar. Saya itu waktu itu ada krisis energi di Indonesia, sehingga saya tambah daya saya untuk perusahaan itu ditolak. Nah, saya tidak habis pikir lagi, saya cepat-cepat ambil tindakan beli genset. Genset pun masalah, sehingga butuh spare part, tunggu lama, sehingga tunggunya waktu lama. Tetap itu cicilan, angsuran mesin itu berjalan, sehingga menggerus apa sing ada ya. Tapi udah mulai besar ya Pak ya. Mulai dirungkut industri tiga. Ya sudah masuk ke pabrik berarti kan ya. Sehingga waktu itu saya masih bisa menghibur diri. Saya waktu jual perusahaan, saya masih ada rumah tinggal untuk bayar utang-utang. Tapi jalannya waktu, saya jual perusahaan, jual rumah pun gak ada. Lebih, saya keluar uang, keluar orang saja masih ada hutang. Waduh, saya gimana tanggung jawab istri, anak-anak ya. Pusing saya itu Pak. Waktu itu malam itu saya putuskan sama istri saya, waktu saya harus ke gereja ini. Saya gereja dulu cuma Kristen Natal Pak. Setahun sekali ya. Ngirit Pak. Sehingga waktu itu saya kebetulan istri saya ke GKI Sulung. Waktu itu hambanya Pak Petrus Prasetya. Saya waktu dengar firman, saya sangat terkesan satu ayat itu di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Lah saya waktu habis pembaktian, saya datangi Pak Petrus, saya bilang saya ini mau belajar lebih lagi, mau belajar sampai saya bisa dipermandikan. Gitu. Dulunya nggak mau Pak ya? Dulu nggak mau, karena saya nggak penting. Nggak penting ya, penting cari duit ya. Sehingga suatu ketika, dengan jalan waktu itu 3 bulan Pak, saya tiap hari habis kerja, saya nggak mau diistimewakan, saya sama teman-teman ke gereja, bukan pastori ya. Sehingga 3 bulan kemudian saya sama teman-teman dipermandikan. Nah itu mujizat mulai terjadi, ya toh. Order-order saya yang betul-betul sudah lost semua bisa datang kembali, tapi bukan orang itu, orang lain lagi. Tuhan kirimkan, luar biasa. Sehingga listrik saya ngajukan itu bisa tersambung, ya. Dan genset yang rusak spare part-nya tersedia lagi. Sehingga bank, saya punya keberanian, saya datangi bank waktu itu. Salah satu bank saya datangin, saya bilang gimana saya mau reschedule utang saya. Loh, bank itu waktu itu tanya, loh biasanya orang kalau macet itu pihak bank yang cari nasabahnya. Kok kamu yang datang? Iya, saya bilang saya mau dipercaya gitu ya. Supaya kepercayaan itu banget betul penting ya. Sehingga mereka saya cuma bisa ngangsur bunga doang dan pokok-pokoknya di schedule. Sehingga dengan pertolongan Tuhan luar biasa, saya dalam setahun itu bisa lunasi semua. Wow. Ya. Dari semua pokoknya itu luar biasa itu. Nah sejak itu saya mau saya mau mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan saya. Saya juga mau merasa bukan saya diselamatkan, istri, anak saya dan karyawan saya. Sementara waktu itu tahun 87. Saya mengadakan persekutuan di tempat saya. Waktu itu yang hadir cuma saya, staf saya 4 orang sama pendeta. Tapi saya berjalan sampai sekarang ya 40 tahun lebih. Gitu.
Dengan adanya ini saya ngalami terus ya krisis-krisis itu, gimana ya krisis itu terjadi, tapi dalam krisis itu Tuhan beri kami hikmat ya. Nek bahasa Mandarinnya itu ada wiji, tapi wiji itu gimana jadi cive, bahaya menjadi kesempatan. Ya. Itu Tuhan minimum dari Tuhan mau kita itu menghadapi krisis itu, kita hati kita, pikiran kita mengandalkan jadi tangguh. Ya, berarti ketika di dalam krisis dibandingkan Pak Alex yang dulu sebelumnya, yang sebelumnya kalau saya boleh katakan kan sudah cukup berhasil kan, dari Roma sampai pindah ke Rungkut kan, itu kan juga pabrik gede gitu ya, tapi itu betul-betul mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya. Dan ya kalau dengan kemarin kita bicara Pak Riki ya, ada orang-orang yang kadang-kadang memang diberikan kesempatan Tuhan ya di pojok nosek gitu ya. Kalau nggak agak kapok ya. Ya, andai kata itu berhasil terus ya mungkin Pak Alex nggak percaya pada Tuhan gitu ya. Balik Natalan ya. Balik Natalan. Dan Natal pun kadang-kadang kalau eling udah berkat Tuhan banyak, udah ya Natal pergi gitu ya. Nah di situ Pak Alex melihat bahwa betul Pak Alex merasakan Tuhan tanggap Pak Alex begitu ya. Iya, Tuhan masih mengasihi saya. Lalu dari situ sekarang apa kepemimpinan Pak Alex dalam mengembangkan perusahaan gitu ya, dari beberapa masa jatuh bangun gimana? Nanti coba dikaitkan dengan ilmu ya, peningkatan produknya dalam arti proses secara ilmu teori itu gimana. Dan sekarang kita ketemu yang praktikal yang betul-betul ngalami gimana. Ada beberapa krisis yang mungkin Pak Alex alami itu kita bermula dari kita itu dalam hal teknik kita mampu ya toh. Sehingga dulu saya beli mesin-mesin bekas, saya jadikan satu untuk mesin saya produksi. Ekonomis, efisien, tapi hasil cukup bagus. Tapi Tuhan mau kita itu nggak cukup dalam hal cuma teknik doang. Kita mau gimana memasarkan, ya, marketing yang bagus. Marketing doang tidak cukup, Pak Nathan. Kita mau juga kembangkan itu ada keuangan, ya. Tapi kan kita kemampuan terbatas. Kita biasa itu hire orang-orang yang ngerti profesional yang di bidang marketing mau di bidang keuangan, sehingga perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Tapi saya mau tetap itu gimana langganan itu satu yang saya jadi win-win solusi. Bukan perusahaan saja yang merasa nyaman, tapi customer juga nyaman. Gitu. Kita lakukan itu servis cepat, Pak. Kalau komplain kita mau itu dalam 24 jam kita mesti datangin. Itu perusahaan lain yang nggak lakukan. Saya tahu tanya satu pelanggan, ini orang pelanggan ini produk-produk barang-barang Jepang untuk diekspor ke Jepang. Saya tanya, Bu, waktu itu pimpinan Ibu, kenapa kok pesan di perusahaan kita? Saya bilang, dia bilang, dia sebelum pesan ke kita itu perusahaan lain, dia bilang kalau ada komplain itu katanya itu lama dia bilang berhari-hari. Kalau di sini enak, saya komplain maksimum 2 hari sudah datang orang Bapak gitu loh. Nah, saya mulai tahu ini berarti servis itu penting. Dan kita mau terus tingkatkan kualitas itu, Pak. Kualitas berarti kualitas produksi. Produksi. Nah, kualitas itu ada bahan itu. Bahan baku ini kalau di industri plastik itu antara cakup dari segala sesuatu itu 50% ada plus minusnya. Sehingga bahan baku yang bagus diolah dengan yang efisien, barusan saya keluar barang-barang yang bagus. Outputnya. Sehingga kalau bagus, harga bisa terjangkau, pasti langganan itu kembali ke itu satu prinsip saya. Gitu. Tapi dengan perusahaan terus kita di Jakarta kita kembangkan juga. Soalnya tiap dulu kita itu kiriman 1 hari 1 truk ke Jakarta. Sehingga saya bilang cara gini kita nggak bagus, ya toh. Dirikan di Bukan Jakarta. Udah
kepotong Iya, transportasi. transportasi. Iya. Right. Saya bilang itu satu truk sama ceiling Pak, 1 juta satu truk. Sekarang sudah jadi 5 sampai 6 juta. Iya. Dengan adanya itu kan saya shift di 30 hari kan 30 juta. Tapi nyatanya nggak gitu Pak. Saya bukan perusahaan di Jakarta malah nggak ada untung. Ini suatu hal yang Tapi udah besar Pak ya di Jakarta. saya 300-400 orang Pak. Oh yang kerja. Iya, di Jakarta itu. Nah, jalannya 15 tahun, gak ada, ya nggak rugi ya nggak untung. Oke. Break even aja ya. Saya mau tutup, saya bilang kasihan juga ya 300 orang ya, ya toh. Ya Tuhan baik ya toh. Begitu ada penggantian pengurus ya toh. Orangnya tetap, sehingga waktu Krismon itu pandemi itu suatu hal yang terjadi di Jakarta itu saya ada produk untuk minuman, untuk kopi, untuk cat itu lakunya luar biasa. Sehingga perusahaan nggak apapun yang diproduksi nggak ada sampai stok, dikirim semua. Nah di tengah-tengah kekhawatiran tuh Pak Alex, di tengah-tengah kekhawatiran ketika pandemi itu ya, apa yang harus dilakukan? Bahkan ini perusahaan sudah 15 tahun nggak untung terus gitu ya. Kan sebenarnya kalau memang nutup gampang aja kan, Bisa, udah ya. tutup kan. Tapi kan Pak Alex berkumpul nggak bisa ini, karena ada titipan Tuhan yang banyak, karyawan-karyawan yang Bergantung, mesti ikut di dalam perusahaan itu ya. Memang kadang-kadang jarang Pak Riki ya. Yang kalau kita mau lihat yang sekuler udah tutup aja, nggak peduli gitu ya. Ya. Tapi di tengah-tengah krisis itu Pak Alex ya, sampai bisa menemukan ide ya buat botol kopi sama cat. Bukan itu. Apa? Order, Atau apa? Enggak, kita sebelumnya itu saya masih ingat tahun 2020 bulan Maret itu mulai Indonesia mulai COVID dan menjadi pandemi. Lah pandemi itu sesuatu hal yang panjang, krisis yang panjang. Nah, saya bilang kan orang itu kalau kena pandemi, 1 karyawan kita kena pandemi Pak, itu semua harus 7 hari ditutup. Nah tutup kan kita ada aturan dari pemerintah, itu kita bayar cuma 50% dari kewajiban kita. 5%. 50% separuh. Ya. Tapi waktu itu saya bilang sama orang-orang saya, tetap kita bayar 100%. Kenapa boleh? Kenapa? Karena di pandemi kan semua susah Pak. Mereka mesti hidupi keluarganya, apanya, ya toh. Ya kan bisa pandemi ya bodoh-bodoh susah ya, mesti susah gitu ya. Ya sebelumnya pandemi itu saya sudah kontak semua grup kita Pak. Kita mesti siap keuangan itu 3 sampai 6 bulan punya biaya. Misalnya perusahaan itu tetap bisa bayar bunga, tetap bisa bayar karyawan gitu Pak. Sehingga kita adakan itu supaya kalau terjadi apa-apa kita ada persiapan. Tapi Tuhan luar biasa baiknya Pak. Ya, toh. Sehingga di Surabaya ada 1 perusahaan itu betul-betul Pak, gak ada, betul-betul rugi. Ya nggak bisa apa-apa sudah. Ya, karena memang nggak dipakai waktu itu di COVID. Tapi waktu di Jakarta itu luar biasa. Kayak kan jual packaging untuk kopi, untuk cat itu semua lakunya luar biasa. Sehingga profit yang besar itu saya alihkan ke Surabaya untuk membenahi. Jadi kita beli mesin-mesin itu semua pakai uang-uang dari Jakarta. Termasuk membenahi orang-orangnya. Ya. Sebelum itu Pak, kita kan waktu pandemi itu kan betul-betul kiriman sepi Pak. Tapi kita rasa di rumput industri kan ada perkampungan juga. Saya suruh supir-supir datangi ke RT RW-nya. Orang-orang apa sih terdampak dari COVID? Ya mungkin nggak kerja, mungkin di PHK, gitu. Saya kirimkan sembako, Pak. Itu setiap Jumat Sabtu. Ya. Oh cuma 1 kirim. Lagi nggak ada kiriman Pak. Kita kirim sembako malah. Ya ini
Pak Riki ya, ketika melihat pergumulan itu, apakah sebetulnya mutu itu ya, bukan saja sebagai perusahaan ini menghasilkan apa yang bisa saya jual dan menguntungkan, tapi termasuk care dengan karyawan, bahkan bukan karyawan, masyarakat yang sekitarnya ya. Jadi kualitas itu memang luas banget. Kita belajar dari Pak Alex hari ini bahwa produk, proses itu harus terus dikembangkan. Tapi more than that, beliau memilih people kan. People ini mesti diopeni, ya. Sehingga beliau memikirkan bahwa profit is not everything. Ya, sebagai seniman, businessman pasti profit is very important gitu ya. Tetapi saya percaya karena Tuhan pimpin, gerakkan hatinya ya, sehingga memandang mutu itu dari segala macam arah. Dan satu yang saya tidak akan pernah lupa hari ini adalah beliau memilih untuk tetap dipercaya, trust. Tadi yang Bang tadi ya. Sudah, kamu tidak usah kejar saya yang akan datangi karena saya mau kejar trustmu. Dan dari situ itu saya yakin modal besar banget untuk nerusin di kemudian hari gitu. Jadi orang Kristen ketika berpenghasilan dia dituntut ya untuk bisa menerangi ya, kalau saya bilang menerangi banyak hal, menerangi manajemen, menerangi sumber daya manusia, bagaimana ngelola sumber daya manusia. Tadi beliau sempat sangat lengkap ya, dari teknik, bahan bakunya mesti bagaimana, prosesnya mesti bagaimana, produksi mesti efisien supaya harganya bersaing, pelayanan kepada pelanggan yang 2 kali 24 jam, tak sat gitu. Itu semua masuk Pak. Jadi bekerja karena ingin memuliakan Tuhan, maka kita terus-menerus berusaha meningkatkan mutu. Dengan segala rendah hatinya beliau menceritakan bagaimana ketika nggak hadapi krisis gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau bicara peningkatan mutu biasanya tuh kondisi sedang baik-baik saja lalu kita meningkat. Tapi ini balik ketika kami diserang dan sangat relevan tuh hari ini. Karena hari ini ekonomi juga sangat membingungkan bisa dibilang gitu. Tapi beliau memilih prinsip untuk mengutamakan yang Tuhan suruh, yang Tuhan mau, itu yang dia utamakan gitu. And that's also quality for me. Ya, jadi betul-betul apa yang dilakukan secara real ya oleh Pak Alex itu ya. Justru ketika ada tantangan, ada kesulitan, ada krisis ya, itu melihatnya ya Pak Alex ya. Saya salah atau tidak gitu ya. Melihatnya bukan pendapatnya saya malah rugi. Ya. Udah kalau mau hitung-hitungan ya udah tutup aja, nanti kalau baik buka lagi gitu ya. Dan itu nggak ada di dalam benak Pak Alex, atau juga mikir waduh ini penghasilannya nggak cukup ini gitu ya. Ya waktu itu kira-kira apa yang itu apa Pak Alex pribadi, sekeluarga atau dengan teman-teman ini gimana nih, ayo ya berdoa atau apa ya. Ini perusahaan ini dia seminggu 2 kali persekutuan ya. Oh wow. Ya. Ya saya bilang, loh nggak pernah, saya biasanya sebulan sekali gitu sekali. Ya. Ya sampai hari sekali ini lah ya, seminggu 2 kali ya. Ya. Dulu Senin Kamis gitu ya. Ya gimana waktu itu pergumulan Pak Alex gimana ketika melihat? Gini, gitu. Saya pribadi ya toh kelihatan orang-orang yang susah itu tergerak Pak, artinya Pak. Gimana? Jangan saya senang orang-orang yang susah Pak. Ya itu Tuhan. Tapi saya bisa mensupport mereka, itu kan saya mesti ada penghasilan. Sure. Ya. Nah saya nggak ada penghasilan, saya mana apa sih mau saya support? Ya itu saya itu mesti kerja yang bisa menghasilkan. Tapi bukan mengecewakan pelanggan, tapi win-win sih saya. Jadi pelanggan tuh cari ke kita lagi, ya, Pak. Sehingga kita pelanggan makin hari tambah banyak. Ya, dan mereka percaya perusahaan kita nggak mungkin bikin mereka kecewa. Mesti sesuatu yang baik kita lakukan, baik mulai harga, kualitas, servis. Service itu termasuk kontak orang dengan orang kan ya, bahkan dengan adanya kita saya terus grow ya toh. Tapi pesaing itu terus kejar coba apa sih kita produk itu
ya ngomong ditiru Pak. Tapi kita nggak sakit hati, kita terus cari produk yang lain, sehingga perusahaan kita terus bisa masing-masing ini Nah, kalau produksi yang Pak Alex itu buat ini ditiru ya, terus pernah niru nggak Pak Alex? Nggak pernah Pak. Oh, nggak pernah. Niru biasa di luar Pak, di luar negeri. Bukan saya, dalam negeri saya nggak tahu niru. Produk-produk yang luar negeri saya. Jadi maksudnya ini begitu beda ya, kalau lihat ya Lilin amati niru modifikasi ya. Lalu punya ide kembangkan sendiri, itu saya lain. Tapi kalau niru plug misalnya Pak Alex, berarti saya melok plug persis plug gitu. Saya nggak mau Pak itu saya punya prinsip. Misal saya kurang sesuatu staff, gitu. Misal staff keuangan, apa staff itu marketing, staff apa, saya tidak mau itu rekrut langsung rekrut orang bajak dari lain. Bajak orang bagi saya senang, bagi orang yang perusahaan itu betul. Dia nggak mau nyakitin yang sana. Saya mesti didik mulai awal semua Pak. Itu saya prinsip saya. Dengan juga kualitas Pak. Kualitas sih gimana? Saya nggak mau nembak punya orang susah. Dia ngembanginnya susah. Saya mau produk saya yang lain dari yang lain. Sehingga saya tidak bisa niru dari Indonesia Pak. Mesti niru dari luar punya produk, tak robah sedikit. Dengan adanya sekarang ini kita mesti ada menjaga diri Pak. Kita patenkan. Betul. Nah, kita patenkan supaya orang ini niru, bukan tuh kita untuk bikin semua orang Pak, tapi untuk jaga-jaga. Betul. Dia ngakui sendiri, dia ngakui lebih dulu takutnya. Kalau kita nggak punya hikmat ini Pak, kecerdasan ini, kita produk barang baru, tapi kita nggak patenkan. Orang yang patenkan, kita malah dikira. Ini salah satu isu Pak di Indonesia. Jadi banyak pengusaha itu jadi rada enggan berinovasi. Karena perlindungan terhadap hak cipta, paten itu agak lemah di kita. Bisa jadi memang pengusahanya yang kurang harus siapakan. Ada juga yang mengatakan hukumnya ini tidak tegas, sorry to say. Jadi kalau ada pihak lain ngakui, itu bisa jadi yang malah kalah. Nah, ini kita mesti jaga. Kita mesti kasih yang ngurus paten itu betul saja dipercaya Pak. Karena apa sih kita patenkan kadang dijual Pak. Ke orang lain bisa gitu. Ya, jadi saudara, malam ini luar biasa atau acara ini bahwa kita dapat satu basic firman Tuhan yang tetap kita pegang sama-sama, yang juga sering Pak Riki pakai dasar ya. Dan ini real ya, carilah dahulu ya. Ketika saya mengutamakan Tuhan dalam hidup saya, apapun ya, dalam memimpin perusahaan, dalam produk, dalam memperlakukan orang, bahkan dengan melihat tetangga semuanya ya. Kalau Pak Riki tadi katakan jadi terang, maka berarti identitas seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kamulah terang dunia. Itu real bagi semua pengusaha, pekerja, siapapun yang menggarap talenta berkat Tuhan dalam dunia ini. Ya, makasih Pak Alex, contoh yang real yang saya sangat terkesan. Nanti coba Pak Riki terkesan apa? Saya terkesannya tuh, saya tuh nggak bisa membiarkan orang lain susah. Ya, itu yang saya lihat Pak Alex ya. Puji Tuhan Pak Alex punya hati yang diberikan Tuhan begitu ya. Kalau lihat orang susah, apalagi karyawannya susah. Enggak. Ya. Dan kita sangat berdoa berharap mereka-mereka yang jadi karyawannya beliau, yang mungkin selama ini skeptis terhadap kekristenan ya, itu mulai bisa my boss is different gitu ya. Betul. Ini orang yang mengasihi anak buahnya gitu. Itu yang kita tidak bisa bayar dengan apapun. Makanya kan cari harta surgawi kan, balik lagi ke arah sana gitu. Jadi saya cerita dikit lagi Pak, ini pengalaman saya. Tempat saya kan ada persekutuan. Suatu ketika itu ada demo Pak. Demo kan di blokade Pak. Waktu itu pas persekutuan Pak, jamnya persekutuan. Lah saya atau mereka itu dia bilang, Pak persekutuan dulu Pak, nggak apa-apa. Kita tenang-tenang kok Pak. Persekutuan. Ya kita namanya ngadepi demo juga kita ada kekhawatiran, ada ketakutan. Itu demo yang dari luar datang atau? Mungkin orang perusahaan karyawan dan dihasut. Oke.
ya shoot gitu toh, saya bilang ya saya perusahaan dulu, nanti saya ngadepi. Ya. Begitu saya habis perusahaan saya doa Pak. Doa Tuhan, saya nggak punya kemampuan ini ngadepi mereka, tapi Tuhan mesti beri hikmat saya. Gimana? Biasanya orang kalau ngadepi demo itu lari Pak, suruh wakil, suruh yang ngadepi sendiri. Gitu. Saya ngadepi sendiri. Wis, siapa? Saya bilang yang jadi saya mewakili suara dari semua saya terima ratusan orang. Mereka ada 4 orang akhirnya masuk ke kantor. Saya bilang, gitu. Tuhan kasih Pak, kalian ribut-ribut untuk apa sih? Gitu toh. Gitu. Nek saya bilang loh, saya perusahaan tak tutup, kalian sing rugi loh saya bilang. Gitu. Saya kalian minta sing tuntutan saya kasih, tapi kalian rugi. Saya juga rugi saya bilang. Saya bilang, bukan saya enggak rugi, saya juga rugi. Lah, lebih baik apa sih dari kekurangan, apa sih dari kekurangan kita, kelemahan kita, bicara baik-baik. Jadi mogok ini gak sampai sehari selesai. Itu menjadi saya, Tuhan itu bukan kekuatan saya, Tuhan kasih hikmat sehingga kita terus satu. dari situ udah sekarang nggak pernah ya. Oke. Jadi ketika justru diajak bicara yang benar, ini mana benar ya, maka Tuhan pimpin, termasuk sebenarnya berkumpul Tuhan, aku tuh mau ngomong apa, ya, sehingga bisa menenangkan hati. Ya. Mari saudara kita bekerja di dalam meningkatkan mutu, ya. Apa bisa saya rangkum mutu yang terutama adalah mutu yang seperti diri kita, Pak Regi sebagai anak Tuhan, apa yang saya tingkatkan, ya, termasuk kepemimpinan, ya, termasuk produk hasil, termasuk orang lain. How you treat people, yes. How you Mereka treat bisa melihat, others. oh ini loh orang Kristen yang memimpin yang betul takut akan Tuhan, ya. Jalanilah kepemimpinan saudara dimanapun saudara berada dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati.